Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading crypto lagi, khususnya futures di aplikasi Binance ya. Seperti biasa, sebelumnya kalian harus analisa dulu ya beberapa market crypto yang tersedia di aplikasi Binance atau aplikasi apapun sih. Sebenarnya sama aja cara-caranya. Nah, di sini seperti biasa gue udah pilih yaitu namanya Turbo USDT. Di sini gue akan open posisi long atau buy ya. Nanti kalian bisa gue kasih tahu ya, gue ajarin cara penjelasannya kenapa gue open posisi long di sini ya. Jadi gue akan open posisi konfirmasi dulu dan kita lihat posisi masih warna hijau, masih profit kalau begini ya. Kalau warnanya merah nanti berarti kita minus. Nih, ini hijau ini kita profit. Ya, kita cek marketnya aja langsung deh. Biar kalian paham nih, saya sama paham ya. Kita cek. Nah, di time frame 1 jam ini di turbo ini marketnya sebenarnya sih lagi uptrend nih ya, kelihatan tuh. Mau scroll belakang ya, meskipun kenaikannya enggak terlalu kuat banget, tapi ini ngebentuk pola gunung dan gua open posisi pas banget pas di harga terendahnya saat ini ya, bukan di atasnya. Nah, ini pun dia udah menyentuh resisten nih, si support ini nih. Nah, sebenarnya sih ini kan doji, ini gawat sih. Sebenarnya ini ngebentuk resisten area yang kuat ke bawah ya. Nah, ini kan udah menyentuh support nih. Nah, tapi gue tetap berani open posisi buy. Kenapa nggak open posisi sell nih? Support tuh banyak guys ya. Support. Jadi gue memanfaatkan keadaan tersebut ya. Support ini tuh bisa mendorong dia untuk naik sementara. Gue sih nggak berharap dia naik terus, tapi seenggaknya dia bakal naik tuh kayak gitu tuh muncul candle hijau tuh tadi tuh kayak gitu guys. Nah, dorongannya ini nih dari berasal supportnya guys ya, tuh lihat ya. Nah, ini sebenarnya kalau dia ke bawah pun ya nggak masalah ya, emang resisten kuat ke bawah, mau ke bawah dulu, tapi ada supportnya guys. Nah, jadi tinggal si candle ini nih ya, apakah akan naik ke atas atau ke bawah, karena gue lihat moving average-nya juga terletak di bawah candle, ini juga udah di bawah banget ya. Nih, kita lihat di 4 jamnya. Di 4 jamnya ini malah beda lagi. Ini malah lebih bagus banget dibandingkan 1 jam. Di 4 jamnya ini supportnya ini tuh lihat tuh keren banget ya, ngebentuk gunung. Tuh ya, ini ngebentuk gunung. Setiap menyentuh support dia ke atas didorong, setiap menyentuh resisten dia ke bawah. Ya, ini pun sama. Tuh. Nih kita lihat kayak profit nih guys. Tuh ya, udah profit sekitar 3,24% ya. $0,30. Lumayan di sini. Ini kita di 4 jam. Nah, di sini ngebentuk support, malah sinyal kenaikan, kebalikannya dari si time frame 1 jam. Tapi ini searah naik ke atas. Jadi menurut gue ini sangat bagus untuk kita trading kan. Nah, ini support candle hijaunya ini sumbunya lebih panjang di atas ya, informasi kenaikan, serta candle merahnya ini sumbunya lebih panjang di bawah. Ini juga pelemahan untuk dia ke bawah. Tandanya masih mau naik ke atas ya, guys tuh. Tuh, ini makin naik. Kita lihat lagi nih. Tuh ya, naik lagi $0,33, tuh naik lagi $0,37. Oke, terus ya. Jadi kalau kalian ketemu market yang bagus kayak gini, itu cepet profitnya ya, beda cerita kalau agak jelek. Nah, di satu harinya ini sebelumnya marketnya downtrend ke menurunan ke bawah, lalu dia sempat membalikan ke atas. Nah, ini nggak bentuk pola baru, tandanya nggak akan ngikutin pola ke bawah. Nah, kalau begini biar kalian bisa open posisi buy pas di bawahnya. Nah, ini nih. Nah, pas banget ya. Lihat, nah 1D-nya tuh, ini membentuk support. Nah, gue open posisi pas banget pas dia menyentuh support enggak di sini. Kalau kita open posisi buy di sini, ya minus lah kita, dia ke bawah dulu ya. Itu cara gampangnya. Nah, ini bagus nih. Oke. 4 jam 1 hari bagus, 1 jam juga bagus. Tapi gue nggak tahu kalau 1 minggu ya. Kalian kita lihat dulu deh. Mana ya 3 hari dulu. 3 hari deh, 3 hari. Oke, 3 harinya ini bagus juga sih ya, tapi jangan lama-lama ya, karena ini marketnya emang bagus pembalikan. Tapi lihat, oh benar-benar bagus. Cuman udah sayang banget ya resistennya deket-deket. Tapi ini termasuk bagus guys untuk kita trading kan. Jadi kalian mau trading agak lama pun ya nggak apa-apa, karena emang market, wah kita profitnya gede nih, wih tuh yang kata ya, kita udah profit sebesar 6%, hampir 7% ya, keuntungan $0,061 ya. Kalian bisa lihat sendiri nih, kita kasih ininya aja tuh ya, lihat nih di bawah, cuman ini kurang lagi, sebenarnya dia naik ke atas. Nah, ini nih yang bikin dia agak sulit nih guys. Nih kalian bisa lihat di bawah nih guys nih,
Lihat nih, menyentuh resistennya nih. Nah, ini nih, apakah dia bisa menembus atau enggaknya gue nggak yakin. Karena kan resistennya juga kuat. Nih, ya mudah-mudahan sampailah ya $1 lebih. Gue juga nggak mau terlalu lama-lama trading di sini. Ketika dia udah profit yang lumayan, ya gue akan close. Nggak mau lama-lama juga guys. Tuh, ya. Wah, turun lagi dia guys. Kita lihat nih. Ini timer 1 jam. Nah, mudah-mudahan sih dia melewati sih ya. Kalau dia melewati resisten area, kita profit nih, lumayan ya. Meskipun keuntungannya cuman beberapa persen, itu menurut gua udah besar sih. Oke, kita lihat. Kalau di tadi kan kecil yang kelihatan nih. Tuh. Nah, ini resistennya kuat guys nih. Jadi maklumin kalau dia nggak bisa menembus ya, tapi bisa mudahan ya. Mudah-mudahan melewati sampai sini aja deh, nggak apa-apa ya. Melewati sini udah, menurut gua udah close ya. Nah, apalagi di sini kan support sinyal kenaikan nih. Jadi kemungkinan dia bakal naik ke atas. Oke. Nanti kita lanjut lagi aja pas dia udah profit yang lumayan ya. Kita close. Di sini masih kecil guys ya. Gue mau lanjut trading lagi di aplikasi lain guys. Oke guys, di sini akhirnya kita profit juga ya. Udah 9% sih. Ya, cuman masih belum lah. Oh, udah nih, udah tinggal di close doang tuh. Kalian bisa lihat sendiri di sini, kalian bisa di close. Oke, 10% lumayan lah ya. Kita tutup. Oke, dianya malah ke bawah lagi. Baru mau close udah ke bawah lagi, guys. Jadi agak sabar. Nih kita udah profit sekitar 9,22%. Marketnya kita lihat di 1 jamnya. Ya. Kita sabar aja, coba kita lihat di sini. Oke. Agak buffering sinyal. Ya. 9,53, 974. Oke, satu lagi kita profit. Oh, aduh. Dia malah ke bawah, guys. Gila. Coba lihat kita market. Oh, ini udah melewati ini. Tuh, kalian bisa lihat ya, udah melewati resisten di sini. Kalian bisa lihat sendiri marketnya. Ya. Kita close kalau sampai $1. Tapi ini belum $1 nih, guys. Oke, udah close aja, kita close di sini. Ya. Nah, kita lihat aja deh marketnya. Oke, nah di 1 jamnya, wow, ternyata dia udah pernah ke atas guys, tuh di atas banget guys. Cuman gue telat aja, gue telat untuk nge-close. Nih, dia sebenarnya udah di atas tuh. Coba kita lihat marketnya, sebenarnya bagus ini marketnya naik ya. Ya, cuman gue pengen open posisi buy lagi ketika dia udah melewati resisten area. Karena ini resisten yang kuat yang emang harus dia yang lewatin. Nah, ini tuh lihat kan, tuh. Jadi udah sempet ke atas, cuma didorongnya ke bawah. Harusnya gue tadi profitnya udah lumayan ya kalau dia udah di atas di sini. Tuh kan, didorong lagi ke bawah. Tapi kalau kita diemin tambah minus guys. Tuh. Ya. Ya mudah-mudahan melewati ini sih. Kalau melewati itu dan sumbunya lebih panjang di atas ya. Tandanya ini jadi pembalikan, dia mau ke atas sampai sini, menyentuh resisten areanya. Kalau di time frame 1 jamnya. Nah, di time frame 4 jamnya sendiri kita lihat ya. Oke, di sini candlesticknya lihat tuh ya. Tuh udah mulai naik tuh. Kalau ini sih kalau di 4 jamnya dia mau menyentuh resisten ini guys. Nih kalau di 4 jamnya ya. Kalau di 1 jam lagi beda. Kalau 1 jam beda. Kalau di 4 jamnya time frame di sini nih. Dia bisa menyentuh ini kan, ini supportnya udah support kuat. Kelihatan dari sumbu tuh ada tekanan dari si resistennya ya. Ini di 4 jam. Ini emang naik sih uptrend tuh. Kalian lihat sendiri. Ini nah bisa jadi ini dia bakal naik sampai sini nih. Sama tuh. Menyentuh resistennya ini nih. Keren sih kalau ke atas ini. Kalau satu harinya paling yang berubah itu candlesticknya ya. Kalau ini nggak kelihatan berubah, ini sama kayak tadi yang kita lihat ya. Lebih ke candlesticknya itu kan gerakannya tuh. Tadinya ini kan candle hijaunya kecil nih, nggak gede. Candle hijaunya kecil dan sekarang udah mulai melebar. Nah, lebih kelihatan aja di 1 jamnya tuh. Ya kan dia ke bawah lagi. Udah minus kita tadi kalau kita diamin aja terus tuh, guys. Makanya harusnya tadi gue close-nya tuh di atas. Kalau di atas profitnya agak lebih besar dibandingkan di bawah. Cuman nggak apa-apa ya. Namanya trading ya kan. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham, forex, emas dan investasi lainnya bisa cek di playlist YouTube gua ya. Di situ udah ada semua cara-caranya atau bisa masuk ke grup gua gratis DM IU aja, nanti gua masukin, gua kirim linknya DM aja. Dan di situ juga ada materi yang bisa kalian pelajari secara gratis. Pokoknya terima kasih udah nonton video gua, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.